Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 24 ayat yang ke-32 sampai 36. Matius 24 ayat 32 sampai 36. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Matius 24 ayat 35 sampai 36. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Judul renungan kita hari ini adalah Menyiapkan Hati Kita Bagi Tuhan, ditulis oleh Beth Page. Sahabat suara kasih, Tuhan Yesus akan datang dalam 3 hari. Tulisan itu ditampilkan di aplikasi pengelola persewaan liburan saya. Saya tersenyum melihat hal itu. Saya tidak pernah menerima tamu dengan nama depan Yesus sebelumnya. Pesan itu memicu imajinasi saya. Apa yang akan saya lakukan jika saya tahu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat saya, akan kembali ke bumi dalam waktu 3 hari? Mari coba kita bayangkan, Tuhan Yesus akan datang dalam waktu 3 hari. Respon pertama saya adalah kegembiraan. Saya akan pulang. Saya akan bersama Tuhan Yesus, teman terdekat saya, Putra Allah yang menderita siksaan dan kematian, untuk menanggung hukuman atas kehidupan kita yang penuh dosa. Dia yang setia tinggal bersama kita, di saat-saat kesedihan yang mendalam, yang memikul beban kita, dan mengubah hidup kita menjadi lebih baik ada di jalannya. Kita akan dibawa pergi dari tempat ini, tempat yang penuh dengan kematian, kebencian, kejahatan, dan ketidakadilan, hari yang luar biasa hebat,
perubahan besar dalam hidup kita akan terjadi dalam 3 hari. Di tengah semua penglihatan saya yang mengasyikkan, tentang tiupan trompet, langit yang dipenuhi malaikat, dan dapat pujian kepada Tuhan Yesus, yang datang dari semua orang di sekitar saya ditarik kepadanya, saya mengalami momen putus asa. Bagaimana dengan mereka yang tidak pernah percaya bahwa mereka adalah orang berdosa? Mereka yang tidak pernah berdamai dengan Allah Bapa. Saya kenal beberapa orang seperti mereka. Saya mengasihi mereka, Tuhan mengasihi mereka, tapi masa depan mereka akan jauh berbeda. Mereka akan menerima penghakiman Allah atas dosa-dosa mereka. Mereka tidak percaya bahwa Bapa mengasihi mereka. Mereka hanya percaya apa yang mereka anggap benar. Mereka tidak pernah merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan mengakui bahwa mereka telah berdosa terhadap Tuhan. Mereka pikir itu semua kebodohan. Mereka tidak percaya bahwa mereka membutuhkan pengampunan atau belas kasih. Dan sekarang, dalam waktu 3 hari lagi, jiwa mereka akan terpisah dari Tuhan yang Maha Esa dan menuju neraka. Mereka akan diadili. Tuhan Yesus berkata, mereka akan pergi ke tempat paling gelap, dan mendapatkan penghakiman. Sahabat Suara Kasih, marilah kita renungkan, jiwaku berduka untuk mereka. Tiba-tiba aku tidak gembira lagi. Waktunya habis, penghakiman akan datang dalam 3 hari. Waktu ini tidak akan cukup. Saya tidak ingin siapapun menghabiskan kekekalan terpisah dari Allah Bapa, dan menderita di neraka, dan sebenarnya bisa jadi hari ini. Bapa, tolonglah bantu kami untuk mengingat mereka yang terhilang, dan menghabiskan sisa waktu kami di bumi, melakukan semua yang bisa kami lakukan, untuk menjadi bejana yang akan Engkau gunakan, untuk membangun kerajaan-Mu. Bantu kami untuk hidup dengan begitu berserah diri kepadamu, sehingga orang lain ingin mengenal-Mu, karena mereka tertarik pada cahaya kasih-Mu yang agung. Tanda-tandanya ada di mana-mana, bahwa kedatangan-Mu akan segera datang. Tolong curahkan Roh-Mu, tingkatkan kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami.
agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.